Shalom. Shalom. Amin, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, Ku bersurat pada gerakanku. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada gerakanku. Gerakanku, oh gerakanku, ku bersuka pada gerakanku. Gerakanku, oh gerakanku, bersuka pada gerakanku. Oh, gerakanku, gerakanku, ku bersuka pada gerakanku. Bersuka pada gerakanku. Bersuka pada gerakanku. Ku bersuka. Haleluya, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita mau mengucap syukur bahwasanya Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Kau menjamah setiap kami. Kau memulihkan kami Tuhan, dan Kau mengasihi setiap kami. Kau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh kagum dan hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang rela memberikan diri-Mu bagi kami. Dan kami mau Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Dan kami bersyukur untuk siang hari ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini sehingga kita bisa datang di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai pujian yang membawa kemenangan. Dan kita akan melihat sebuah firman Tuhan mengenai kehidupan dari seseorang yang namanya Yosafat. Nah, kenapa kok kita mempelajari ini saudara? Karena dia ini diberikan sama Tuhan kemenangan melalui pujian yang dia dan umat Israel naikkan. Nah, kita akan baca dulu saudara di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di sini Yohanes 10 ayat 10 ini Tuhan Yesus berbicara mengenai tujuan. Jadi tujuan dari iblis dan tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, kalau saudara lihat di sini di Yohanes 10 ayat 10 dinyatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Tuhan Yesus ini berbicara mengenai tujuan dari kedatangannya untuk memberi hidup dan kelimpahan atau kemenangan. Dan kalau kita lihat di sini saudara, Tuhan ini menginginkan supaya kita memiliki kemenangan. Dan kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 13, di sini dikatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, kenapa kok kita mempelajari soal kehidupan Yosafat di mana Tuhan ini memberikan kemenangan kepada dia? Karena peperangan itu bukan hanya secara jasmani. Benar nggak saudara? Firman Tuhan tadi di Efesus ini menyatakan bahwa peperangan kita sekarang ini adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Berarti saudara sadar atau nggak sadar, saudara ini dan saya kita ada dalam peperangan. Amin saudara. Dan di sini Tuhan mau menyatakan bagaimana kita bisa memenangkan peperangan dengan cara apa? Dengan cara kita ini mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, salah satunya itu adalah melalui pujian. Nah, kita akan baca saudara di dalam 2 Tawarikh 20. Karena berhubung waktu saya akan potong-potong, jadi saya akan ambil intinya saja. Jadi di sini saudara kalau kita baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan ke-4, ini berbicara mengenai bangsa Israel yang mengalami ketakutan karena harus berperang melawan musuh. Nah, kita lihat di sini saudara bagaimana Yosafat ini menyikapinya. Yosafat menyikapi hal tersebut dengan cara dia mencari Tuhan. Dan ini poin yang pertama. Kita mau lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan ke-4. Demikian firman Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Satu hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosafat pada saat itu, ketika dia ini menghadapi tantangan dari pihak musuh atau menghadapi kesulitan, yang dia lakukan bukan mencari orang pintar saudara, bukan mencari ahli ramal, tapi yang dia lakukan adalah dia mengambil sebuah keputusan untuk mencari Tuhan. Dan di sini saudara, ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini
dalam peperangan. Bukan dalam peperangan daging tetapi dalam peperangan roh. Dan yang Tuhan mau supaya kita memiliki kemenangan adalah kita mencari siapa saudara? Tuhan. Amin. Nah yang kedua saudara, yang Yosafat lakukan adalah dia mengingatkan Tuhan akan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah berikan di masa lampau. Kita akan lihat di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh 20 ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Ini doanya si Yosafat. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk dari tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel ini adalah keturunan dari Bapak Abraham. Benar nggak saudara? Dan Tuhan itu menjanjikan untuk memberikan kemenangan kepada keturunannya. Minggu lalu kita membahas bagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham karena Abraham itu mempersembahkan Ishak anaknya. Benar nggak? Dibilang bahwa aku akan memberkati engkau dan menjadikan keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Berarti saudara, Tuhan ini memberikan berkat kepada bukan hanya Abraham tetapi kepada keturunannya. Yosafat ini mengerti benar saudara akan janji Tuhan tersebut. Dan dia juga mengingat akan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan itu sudah lakukan dalam kehidupan dia dan bangsa Israel. Makanya dia bilang seperti ini saudara. Bukankah engkau ya Allah yang engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah lain dari depan umatmu. Dia mengingatkan Tuhan, engkau telah melakukan perkara yang besar di masa lampau dan engkau akan melakukan perkara yang besar di masa sekarang. Ini yang harus kita lakukan saudara, yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita melakukan. Bahwa kita mengingat segala pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan yang sudah Tuhan berikan di masa lampau, yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang ini. Amin. Jadi kita mau bilang sama Tuhan, engkau yang sudah memberikan kami kemenangan, atau saya kemenangan di masa yang lampau, dan engkau yang akan mengerjakan kemenanganmu di masa sekarang. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa Tuhan itu adalah sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, engkau itu adalah Allah yang sama. Kalau dulu engkau memberikan saya kemenangan, maka engkau akan memberikan saya kemenangan pada saat ini juga. Dan akan selama-lamanya. Karena firman Tuhan adalah selama-lamanya atau kekal. Nah, kita mau lihat saudara, yang menjadi poin dari ayat ini adalah bagaimana sifat Yosafat ini yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, dia ini berdoa dan mencari jawabannya Tuhan. Ketika ada masalah, dia mencari Tuhan. Dan kalau saudara lihat, dia ini mempercayai janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, kalau melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Aku akan memberikan tanah-tanah kepada keturunan kamu. Kaitannya sama kita apa ya? Kaitannya saudara, mereka adalah keturunan jasmani dari Abraham. Kita adalah keturunan rohani. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita ini diadopsi untuk menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan kita ini berhak menjadi ahli waris. Artinya ahli waris itu apa? Setiap janji yang Tuhan berikan sama Abraham itu jatuh juga ke kita. Kenapa? Karena janji Tuhan itu bukan terhadap Abraham saja, tetapi kepada keturunannya. Bukan keturunannya yang secara fisik saja, tetapi secara roh, yaitu kita semua. Jadi kita bisa lihat saudara, di sini kita bisa memandang Tuhan dengan cara Tuhan udah berjanji melalui Abraham. Dan apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Kalau saudara lihat di firman Tuhan, semua nubuatan yang ditulis di firman Tuhan ini digenapi nggak saudara? Digenapi. Kalau begitu, kalau itu bisa digenapi dalam diri orang lain, dan itu juga bisa digenapi dalam diri kita semua. Amin saudara. Nah, kita mau lihat saudara yang selanjutnya, kita akan lihat bagaimana sikapnya Yosafat ini yang gak hanya berdoa seorang diri, tetapi dia mengajak orang lain untuk
berdoa, yaitu umat Allah untuk berdoa. Saudara bisa lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 13. Ayat yang lanjutannya dikatakan di sini, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi bukan hanya Yosafat ini yang merendahkan diri, tapi dia mengajak seluruh orang untuk ikut bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ini memperhitungkan hal tersebut. Makanya saudara, Tuhan akhirnya ini menjawab doa dia atau doa mereka. Kita baca saudara lanjutannya dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini jawaban Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan kecut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini merupakan sebuah janji Tuhan yang besar, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ini berbicara melalui rohnya. Benar nggak? Kalau saudara lihat si Yahaziel ini dikatakan dihinggapi roh siapa saudara? Roh Tuhan. Berarti Roh Kudus itu berbicara melalui Yahaziel mengenai janji yang akan Tuhan lakukan dalam bangsa Israel tersebut. Benar nggak saudara? Pada zaman dulu roh Tuhan itu belum dicurahkan kepada semua makhluk. Pada zaman dulu orang-orang tertentu saja. Makanya di sini perantaranya adalah Yahaziel yang dikatakan di sini bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan menanggapi atau meresponi sikap dari bangsa Israel yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanggapan Tuhan apa? Saudara bisa lihat di sini berapa kali Tuhan ngomong jangan takut. Yang pertama, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Satu kali. Dan yang kedua juga Tuhan ngomong seperti ini saudara. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Dua kali Tuhan berkata apa? Janganlah takut. Kenapa saudara? Dikatakan di sini Tuhan akan menyertai kamu. Kalau saudara kita ini memahami bahwa dalam kehidupan kita ini memiliki roh Tuhan, maka kita tahu bahwa kemenangan itu akan berada di pihak kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata nggak ada roh lain yang lebih besar daripada roh Tuhan. Amin saudara. Karena kalau segala sesuatu itu diciptakan melalui roh Tuhan, melalui perkataannya Tuhan yang timbul dari rohnya, maka segala sesuatu itu ada dalam kontrolnya siapa saudara? Tuhan. Termasuk kehidupan kita. Amin saudara. Dan kalau saudara lihat di sini, ada hal yang kita bisa lihat saudara, bagaimana perkataan Tuhan itu memberikan pengharapan kepada umatnya. Ketika mereka sedang takut, tawar hati, kecut, artinya mereka sedang dalam keadaan gusar, gak tahu ini mau harus gimana, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan ini berkata jangan takut. Dan ini memberikan pengharapan kepada orang yang mendengarnya, yaitu bangsa Israel. Dan di sini juga Tuhan ini menyatakan bahwa Dia ini akan berada dalam pertempuran tersebut. Benar nggak saudara? Karena Tuhan bilang apa? Aku yang akan berperang melawan mereka. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel mau menyerahkan pertempuran itu kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, apakah kita mau berlaku hal yang sama? Apakah kita mau bertempur dengan kemampuan kita sendiri, dengan apa yang kita miliki, atau kita mau menyerahkan pertempuran itu ke dalam tangannya Tuhan? Dan di sini Tuhan mau menyatakan ketika kita mau bertindak seperti
bangsa Israel yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memberikan kita kemenangan. Amin saudara. Kenapa? Karena roh Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita kuasa. Siapa yang percaya kalau kita ini punya kuasa saudara dalam Tuhan? Amin. Nah, kita akan lanjut saudara. Di sini bagaimana di ayat 18 dan 19 ini menyatakan mengenai apa yang mereka lakukan setelah mereka menerima janji Tuhan. Kita lihat mereka udah ketakutan, mereka panik, tetapi Tuhan ini memberikan janjinya. Jangan takut, aku yang berperang menggantikan kamu dan aku yang akan memberikan kemenangan kepada kamu. Nah, saudara lihat di sini di ayat 18 dan 19 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan dari Bani Korah bangkit berdiri untuk apa saudara di sini? Menyanyikan puji-pujian bagi Allah Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Apa bentuk dari ucapan syukur mereka atas janji Tuhan dalam kehidupan mereka? Kalau Tuhan itu akan memberikan kemenangan, mereka gak hanya diam saudara. Apa yang mereka lakukan? Baru menerima janji aja, belum melihat kenyataannya, mereka sudah tersungkur di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Lewi, orang Lewi dari di sini dikatakan dari Bani Kehat dan Bani Korah, mereka menyanyikan puji-pujian, bukan dengan suara setengah-setengah saudara, tetapi di sini dikatakan dengan suara yang sangat nyaring. Artinya apa? Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan mereka. Mereka ini memuji Tuhan. Dan saudara bisa lihat reaksinya atau hasil dari pujian yang mereka naikkan adalah kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Kita lihat dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Dari 20 sampai 26 saya akan bacakan. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah itu ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan apa di sini saudara? Menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang yang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk di pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka apa saudara? Saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak harta daripada banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kita bisa lihat saudara, bagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada Yosafat dan bangsa Israel ini digenapi. Amin. Bagaimana cara Tuhan untuk memberikan mereka kemenangan ini benar-benar di luar
akal manusia. Apa sih yang biasanya orang lakukan untuk berperang? Mereka akan maju. Berperang menggunakan senjata yang mereka miliki. Tetapi Tuhan di sini melakukan perkara yang besar untuk menunjukkan kuasa Dia terhadap bangsa Israel. Amin, saudara. Dan apa yang bangsa Israel lakukan sebelum mereka itu berperang? Saudara bisa lihat di sini mereka menaikkan nyanyian pujian untuk Tuhan. Kalau saudara lihat di sini, kita lihat di sini, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika itu mereka bersorak-sorai. Pada saat itu mereka udah menang belum, saudara? Belum. Kenapa? Pertempuran belum dimulai. Tetapi saudara bisa lihat sehabis mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, apa yang Tuhan buat? Tuhan mengacaukanmu musuh sehingga mereka itu saling bunuh-membunuh. Di firman Tuhan dibilang gak ada satupun yang lewat. Siapa yang bisa melakukan ini, saudara? Tuhan. Kalau Tuhan bisa melakukan ini kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan itu bisa melakukan ini kepada kita. Amin. Kenapa? Karena bangsa Israel ini keturunannya Abraham dan kita ini juga keturunan Abraham. Makanya saudara kalau ingat lagu sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Padahal kita bukan orang Israel, saudara, tetapi kita diadopsi menjadi Israel karena siapa? Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya kalau kita memiliki kemenangan di dalam nyanyian dan pujian? Amin. Kita mau angkat pujian.